Yo Mina, bareng sama gue Shiva di channel Bang Ship. Dan kali ini gue bakal ngelanjutin series Kung Fu Boy volume 1 part 2. Bagi kalian yang masih belum nonton part satunya, silahkan nonton dulu guys, biar kalian paham tentang alur ceritanya. Oke, jadi tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai ke inti videonya. Let's go. Setelah Jinmi menerima ajakan kakek petapa, Jinmi, Koku, dan kakek petapa langsung bergegas berangkat menuju kuil Dairin, tempatnya orang-orang berlatih kungfu. Sambil kakek petapa menjelaskan apa itu kungfu, Jinmi yang melihat kakek petapa minum sake membuat Jinmi ingin ikutan minum juga. Setelah berjalan cukup jauh, mereka telah sampai ke daerah yang terkenal dengan sake yang enak. Namun, tiba-tiba Jinmi mendengar ada seseorang wanita yang sedang dikejar para bandit. Dengan sangat cepat, Jinmi langsung mendatangi wanita itu sampai-sampai para bandit itu tidak menyadari kedatangan Jinmi. Bandit itu langsung menyerang Jinmi, namun Jinmi bisa mengatasinya dengan kungfunya. Setelah mengalahkan para bandit itu, datanglah ayah dari wanita cantik itu yang berterima kasih karena sudah menyelamatkan putrinya. Lalu ia meminta tolong kepada Jinmi dan kakek petapa untuk menjaga kedai sake bapak itu dari para bandit yang sudah meresahkan banyak warga. Tetapi kakek petapa menolaknya dikarenakan mereka masih ingin melanjutkan perjalanannya. Namun sebaliknya dengan Jinmi yang tertarik untuk minum sake yang enak. Lantas ia langsung mengiyakan permintaan dari bapak itu. Sesampainya di rumah, mereka dihidangkan makan dan minuman yang enak. Sambil memuji sake buatan bapak itu, Jinmi dan Goku yang melihatnya sangat ingin mencicipi rasa dari sake itu. Namun, ia dilarang minum dikarenakan ia masih di bawah umur. Setelah makan, bapak itu membagi tugas untuk menjaga pintu depan dan pintu belakang kedai. Sambil menjaga kedai, Jinmi ingin meminum sake yang diambil oleh Goku. Namun sayangnya sakenya kosong. Jinmi yang mencium bau sake yang kuat, ia langsung mendatangi gudang sake milik bapak itu. Terlihat Goku yang sedang asik meminum sake orang lain tanpa izin. Jinmi langsung memarahinya dikarenakan itu tindakan tidak sopan. Tapi Jinmi yang suka sake, ia pun ikut-ikutan untuk minum sake sampai tertidur lelap. Jinmi yang tertidur itu pun tidak sadar bahwa ada para bandit yang masuk ke gudang. Para bandit yang melihat Jinmi langsung tidak menghiraukannya. Kakek petapa yang masih berjaga itu mendengar suara minta tolong di dalam rumah bapak itu yang membuat Jinmi terbangun dari tidurnya. Kakek petapa segera memeriksa ke dalam rumah dan melihat bapak dan anaknya itu berhasil ditangkap oleh para bandit. Para bandit langsung menanyakan di mana uang mereka. Namun tak berselang lama Jinmi datang untuk menyelamatkan mereka. Jinmi langsung menunjukkan kehebatannya dengan memotong tongkat bandit itu lalu menendangnya sampai pingsan. Namun teman bandit itu tidak tinggal diam. Ia langsung menyerang Jinmi. Namun dengan mudah Jinmi mengalahkannya menggunakan tendangannya yang akrobatik. Setelah itu Jinmi diserang lagi dengan tongkat. Jinmi yang melihatnya langsung lompat dan menyerang kepala bandit itu sampai terjatuh. Mereka yang melihatnya sangat kagum dengan Jinmi yang sudah mengalahkan 3 orang bandit sendirian. Tetapi Jinmi masih harus mengalahkan bandit terakhir yang terlihat sangat kuat. Ternyata bandit itu memiliki tangan baja sampai-sampai pot dan meja dibelahnya menjadi 2. Jinmi yang melihatnya langsung melemparkan kursi ke bandit itu. Tetapi itu sia-sia. Dengan mudah bandit itu memotong kursi itu menjadi 2 bagian. Namun tidak berhenti di situ. Jinmi terus mencoba melemparkan perabotan rumah ke bandit itu. Tetapi semua perabotan itu bisa dipotong olehnya. Sampai pada saat Jinmi melemparkan botol merica dan dibelah oleh bandit itu, seketika
bandit itu langsung bersin-bersin karena merica yang tumpah di mukanya yang membuat bandit itu marah. Kemudian Jinmi melemparkan buah apel untuk dipotong oleh bandit itu. Namun secara mengejutkan, Jinmi juga bisa memotong apel menggunakan tangannya dengan potongan yang sangat keren. Merasa diremehkan, bandit itu terus-menerus menyerang Jinmi dengan brutalnya. Jinmi yang terus menghindar di pukulan bandit itu, seketika Jinmi terpojok dan melihat kain kulit yang diambilnya untuk menangkis pukulannya. Alhasil, Jinmi berhasil selamat dari pukulan bandit itu. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, bandit itu langsung terus-menerus menyerang Jinmi sampai Jinmi tersudut. Jinmi yang melihat sarang lebah, ia memanfaatkannya untuk menjebak bandit itu. Benar saja, pukulan bandit itu meleset dan mengenai sarang lebah yang membuat koloni lebah itu marah dan menyerang bandit itu sampai kepala bandit itu bentol-bentol. Jinmi yang melihat kesempatan itu langsung lompat dari atap dan menyerang leher bandit itu sampai terpental jauh. Pukulan terakhir Jinmi dilesatkan di pantat bandit yang membuat si bandit itu pingsan. Semua orang yang melihat Jinmi mengalahkan semua bandit itu bersorak gembira, dan Jinmi mendapatkan pelukan hangat dari wanita cantik. Setelah mengalahkan bandit-bandit itu, Jinmi, kakek petapa, dan Goku langsung melanjutkan perjalanan, dan sebagai hadiah mereka diberi gendong sake spesial dari bapak pemilik kedai. Oke, jadi sekian video kali ini. Jika kalian suka dengan video kali ini, silahkan kalian subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jika kalian ingin gua lanjutin series Kung Fu Boy volume 1 ini di part 3, silahkan komentar juga. Oke, sekian, terima kasih, thanks for watching, see you next video, bye bye.